Oke, selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar kita di saat ini, kita awali dengan doa, dimintakan satu orang untuk memimpin doa. Semuanya diundang berdiri. Gracia Liwe memimpin doa kita di saat ini. Kita sebelum Tuhan dan Tuhan tadi kami dengan kau tuntun agar boleh berbeda baik dengan cara. Oke, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang sakit? Oke. Silakan perhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan diangkat. Ibu akan mengecek kehadiran di saat ini. Abigail Pondaak, Aldo Tompoliu, Krisna Kalalo, Hajar Mokolinuk, Gracia Liwe, Suar Sruntunuwu, Valdo Liwe, Chelsea Umbo, Diana Tulung, Efrata Raranta, Erlangga Runtunuwu, Excel Marentek, Gifni Liwe, Mitri Tompoliu, Mirakel Karu, Yosua Boki. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Iya. Materi tentang? Ada yang masih ingat apa itu sel? Ada unit terkecil untuk menyusun makhluk hidup. Ya, sel adalah unit terkecil dari struktur tubuh makhluk hidup. Ada berapa sel? Sel terbagi dari dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Oke, sebelum orang masuk dalam materi, Enci ada pertanyaan. Jadi silakan dijawab. Ini patut dijawab dari masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang datang ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor dan siapa yang datang dengan jalan kaki? Angkat tangan. Yang naik motor. Oke, yang jalan kaki. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat kita manusia mampu berdiri seperti saat ini, mampu berdiri bahkan berjalan? Apa yang membuat kita bisa berdiri dan berjalan? Karena adanya tulang. Mana yang jawab kaki? Angkat tangan. Yang jawab tulang? Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan ketiga. Alat gerak pada manusia itu ada dua. Siapa yang boleh menyebutkan? Tulang dan otot. Oke, tulang dan otot. Ada lagi? Alat gerak pada manusia itu ada dua, yaitu tulang dan otot. Oke, jadi sistem gerak pada manusia itu ada dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Apa itu gerak aktif? Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif itu adalah
otot. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Jadi, kita tidak dapat berjalan tanpa adanya otot. Kalau cuma tulang, maka kita tidak bisa berjalan. Kemudian, apa saja fungsi dari rangka, dari tulang? Memberikan bentuk tubuh. Coba bayangkan, dalam tubuh ini tidak ada rangka. Apa yang terjadi? Tentunya ambruk, tidak berbentuk. Coba kita lihat orang yang kecelakaan, terlindas dengan mobil. Apa yang terjadi? Kakinya tidak bisa ditegakkan karena mengalami patah tulang. Yang kedua, menahan bentuk tubuh. Jadi, kalau tidak adanya tulang belakang, maka tentunya kita tidak bisa berdiri tegak. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai berlindungnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian dari rangka. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel pada sumsum tulang belakang dan tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu aksial. Dalam aksial pun tulang terbagi menjadi 3. Tulang tengkorak itu bagian kepala, kemudian tulang belakang yang memanjang dari tulang ekor ke atas. Kemudian apa lagi? Tulang rusuk. Tulang rusuk ini melindungi apa? Paru-paru. Kemudian yang kedua, rangka apendikular. Yang di dalamnya ada terbagi 3. Kemudian berdasarkan jenisnya tulang dibagi 3. Tulang rawan, tulang keras, dan bentuk tulang. Di mana saja terdapat tulang rawan? Di telinga, di hidung, di lidah. Oke. Lanjut. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang menyusun tubuh dapat dibagi menjadi 4. Tulang pipih, tulang pendek, tulang pipan, tulang terbentuk. Oke, jadi terbagi atas 4. Perhatikan. Kemudian, di dalam rangka manusia terdapat 3 jenis hubungan antar tulang yang kita pelajari sebagai, yang sering kita sebut sebagai sendi. Jadi, sendi itu adalah hubungan antar tulang. Yang pertama, sinartosis, yang kedua, amfiartrosis, dan yang ketiga, diartrosis. Diartrosis ini terbagi menjadi 6. Apa saja? Ada sendi engsel, putar, peluru, dan sendi. Oke, tujuan pembelajaran kita di saat ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan bentuk tulang. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar tulang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan gangguan atau kelainan pada tulang dan sendi. Untuk itu, Enci akan membagi kelompok. Kelompok yang dibagikan, kelompok 1
di paling kiri, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3. Sebagai anggota kelompok 1, Chelsea, Krishna, Cia, dan Fajar. Kelompok 2, Gifni, Mitri, dan John Lee. Serta Miracle. Kelompok 3 yang tersisa. Silakan. Jadi sesuai kelompok yang sudah dibagi. Duduk dengan kelompok yang sudah sesuai dibagi. Excel di kelompok 2. Efrata di kelompok 2. Silakan bentuk. Renci akan membagikan LKPD, jadi mempresentasikan sesuai dengan LKPD yang sudah akan dibagikan. Jadi bekerja sama dalam satu kelompok 1, 2, dengan 3. Ada buku yang sudah Enci bagikan, ada LKPD, jadi menyesuaikan dengan LKPD. Ada bahan ajar pun yang sudah Enci bagikan. Jadi sudah diberikan literatur, ada buku, bisa menggunakan handphone, mencari sumber dari internet. Silakan. Ini yang akan dibaca. Ini sebentar presentasi. Ini tulis di sini akan dipresentasikan di depan. Sudah jelas? Bisa. Yang antara. Jadi usahakan masing-masing kelompok dapat menjelaskan ke depan tentang macam-macam tulang, jenis tulang, bentuk tulang. Oke. Silakan mencari sumber dari buku cetak, dari modul, atau dari internet. Waktu 20 menit. Setelah itu tiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Sini.
Ini yang terus ini. Ada kendala? Bisa. Bisa. Oh, ya. Yang nggak bisa. Hmm? Oh, ini kopi, jadi dari sini kopi. Oke, silakan diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Jadi bisa mengambil informasi dari sumber internet, dari buku cetak, ataupun ada link-link yang ada di modul ajar. Ini ada baiknya dibuat keterangan. Ini sesuai dengan Ini akan dituliskan pengertiannya. berarti berdasarkan jarak. Ada jarak. Ini sesuai dengan ya, ada kendala. Jadi nantinya setelah selesai satu orang akan mempresentasikannya, tapi semua maju ke depan, tapi satu orang yang akan mempresentasikannya. Kemudian kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya nantinya dipersilahkan. Ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa menanyakan pada kelompok yang akan membahas di depan nantinya. Nanti disiapkan siapa yang menjadi operator di kelompok 1, karena kelompok 1 akan mempresentasikan. Jadi satu orang di depan laptop, satu orang mempresentasikan di depan bersama teman-teman yang lain. Kemudian di tiap kelompok ada moderator. Siapa yang menjadi moderator? Oke, nanti diatur siapa yang akan mempresentasikan,
siapa yang akan menjadi moderator. Sudah? Oke, waktu masih ada 15 menit lagi. Gunakan waktu yang ada, masih ada waktu 15 menit lagi. Jadi semua anggota kelompok harus aktif, jangan hanya ada beberapa orang saja yang terlihat aktif. Karena akan dinilai keaktifan dalam setiap kelompok. Ini pada tulang. Ini yang ini. Pada sendi dari Desember. Ya. Kalau sudah ada di sini, sudah tidak lagi ambil dari sini. Jadi, ini pertanyaan pada tulang. Ini satu kali yang tidak ada di sini. Jadi setelah dijelaskan, memberikan contoh ini. Ada kendala kelompok 1? Jadi satu orang jadi moderator, satu orang jadi operator. Jadi ganti.
Mungkin ada yang bisa mempresentasikan dengan bahasa Latin. Dan satu tulang dahi. Jadi tunjuk satu tulang dahi, pos frontal, satu tulang ubun-ubun, pos parietal, tulang belakang. Pos nasal. Jadi kalau tulang pipi kan ada dua, berarti dua tulang pipi. Pos zygomatikum. Kita tahu mungkin ada yang bisa mempresentasikan dengan bahasa Indonesia bagian-bagian tulang, dan ada yang bisa mempresentasikan mungkin dengan bahasa Latin. Ada yang siap satu orang. Waktu tinggal 10 menit lagi untuk menyelesaikan diskusi. Masih menemukan kendala kelompok 3? Sudah? Oke. Nanti tugas mungkin minggu depan. Jika ada. Jika tidak ada berarti tidak diharuskan. Bagaimana kelompok 2? Jadi penilaian di tiap kelompok itu keaktifan dari tiap anggota kelompok. Ada yang terlihat aktif, ada yang hanya duduk manis. Jadi itu semua penilaian. Sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2
Sudah selesai. Waktu tinggal 4 menit lagi. Sudah selesai. Kelompok 3. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ini pada lutut. Yes. Oh, berarti ini kurang. Ini 2 gambar. Ini 1 pengertian kan sama. Terserah, itu sesuai kelompok. Ini pada lutut, ini pada siku. Berarti kelompok membuat sendi engsel ada 3 contoh. Atau? Ini 3 contoh. Ini sendi contoh engsel, pada engsel. tulang tangan. Kalau ini Ini lutut. Ya. Kalau ini di siku. Sudah selesai kelompok 3? 2 menit lagi untuk kelompok 2 yang masih mengerjakan. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Bahu. Faksia. Sudah selesai. Dikit lagi. Ini bola dan bola. Oke, silakan kelompok 1 untuk diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Silakan kelompok 1. Ambil meja. 1.
sana. Krisna, lurus sebelah sana. Lurus ke sana. Siapa yang akan menjadi operator untuk next slide, dan siapa yang menjadi moderator? Silakan. Ini yang lain di. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerjasama kelompok kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Mirakel Karu. Saya Krisna Kalalo. Saya Fajar Mogolino. Saya Chelsea Umbo. Saya Gracia Lia. Itulah nama-nama dari kelompok kami, dan kita lanjut materi dari kelompok kami. Macam tulang penyusun rangka tubuh. Pertama tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipi. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang bagian kepala, tulang bagian muka. Tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Tulang bagian muka meliputi tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Bahasa Latin dari tulang penyusun rangka tubuh yaitu frontal, parietal, occipital, mandibula, maxilla, zygomatic, sphenoid, ethmoid, nasal, dan lakrimal. Terima kasih. Tulang badan. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Next. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau scapula. Gelang panggul terdiri dari tulang usus atau ilium, tulang duduk ischium, tulang kemaluan pubis. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas, humerus, tulang hasta, ulna, tulang penguping, radius, tulang pangal, tangan, carpus, tulang telapak tangan, metacarpus, jari tangan, palang. Tulang anggota gerak bawah meliputi femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsus, falang. Inilah contoh gambar dari rangka manusia. Next. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Bentuk seperti pipa yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Contoh tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Di bagian dalam ujung tulang pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Next.
Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, yaitu kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Yang kedua, diafisis, bagian tengah, dan ketiga cakra epifisis, yaitu antara epifisis dan diafisis. Tulang pipi, bentuknya memipih, di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. 3 tulang pendek, bentuknya bulat dan pendek, disebut juga ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Berdasarkan zat penyusun, tulang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblas. Osteoblas menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Osteoblas juga mensekretasikan zat-zat interseluler yang tersusun dari serabut kolagen yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium ditumpuk. Zat kapur itu dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium fosfat CaPO42. Osteoklas. Osteoklas adalah sel berinti banyak dan berukuran besar yang bersifat mengikis tulang. Osteoklas melubangi tulang yang kemudian dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblas baru sehingga terbentuk matriks. Matriks ini terletak dalam lingkaran dan membentuk sistem Havertz. Next. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah. Tulang rawan menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat sekitarnya dengan cara difusi. Kondrosit memiliki ruangan yang disebut lakuna. Next. Tulang rawan serat mempunyai matriks berisi berkas serabut kolagen, bersifat kaku dan kuat, mampu menahan goncangan, terdapat pada antar ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. 3 tulang rawan elastik, mengandung serabut elastik, terdapat pada daun telinga dan epiglottis. Next. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apa saja rangka Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Rangka dari apendikular yaitu terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, tulang anggota gerak. Terima kasih. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Dan pertanyaan kelompok I dari kelompok 3. Apa itu osifikasi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Osifikasi atau proses pembentukan tulang adalah proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Terima kasih. Itulah presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1.
Oke, silakan diberikan kesempatan kepada kelompok. Silakan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Excel Morentek. Saya Gifni Liwe. Saya Frata Raranta. Saya Mitri Tampaleo. Saya John Lee Kaligis. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sendi-sendi. Berikut adalah gambar-gambar sendi-sendi yang telah kami tampal di karton. Pertama ada sendi geser. Sendi geser yang memungkinkan tulang bisa melewati satu sama lain dalam gerak meluncur. Contohnya, persediaan antar tulang pergelangan tangan dan antar tulang pergelangan kaki. Contoh dari sendi geser ada di pergelangan kaki di bagian sini, dan sendi peluru yang memungkinkan tingkat gerakan terbesar seperti menekuk dari sisi ke sisi, melingkar, dan rotasi. Contohnya persediaan pada tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang paha dengan tulang punggul. Contohnya ada di bagian sini. Dan berikut ada sendi pelana. Sendi pelana yang memungkinkan gerak menekuk dan meluruskan dari sisi ke sisi serta gerakan melingkar. Contohnya persediaan pada ibu jari. Di bagian sini. Berikut ada sendi engsel. Sendi engsel yang memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan sepanjang satu bidang. Contohnya di pada sikuk, lutut, dan ruas-ruas jari. Sendi engsel ada di bagian sikuk, di bagian lutut. Sendi terletak juga di ruas-ruas jari dan di bagian sikuk. Sendi pada leher merupakan bagian tubuh tempat tulang lengan bertemu dengan badan. Contohnya tulang atlas dan tulang bawah. Di bagian sini dan di bagian sini tapi bukan di sikut. Ada sendi putar. Sendi putar merupakan gerakan rotasi di sekitar satu sumbu. Contohnya persediaan pada tulang tengkorak dengan tulang atlas dan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Jadi yang menggerakkan kepala kita dari sisi kiri ke sisi kanan itu adalah sendi putar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, persilakan. Ya, ada kelompok yang bertanya, dipersilakan. Baik, kami kelompok 3 bertanya. Apa itu sendi pelana? Sendi pelana. Jadi sendi pelana adalah ini.
yang memungkinkan gerak menekuk dan meluruskan dari sisi ke sisi serta gerak melingkar. Apakah kelompok 3 sudah merasa puas? Paham? Kami berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ini masih ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya dari anggota kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Apa saja contoh sendi luncur atau sendi geser? Jadi contohnya adalah sendi antar tulang, pergelangan tangan, dan antar tulang pergelangan kaki. Apakah kelompok 1 sudah paham? Kami masih memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya. Kami dari kelompok 1 kembali bertanya kepada kelompok 2. Apa itu sendi kondoloid? Jadi sendi kondoloid terjadi di antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval. Apakah kelompok 1 sudah paham untuk yang kedua kalinya? Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami masih berikan kesempatan. Masih ada pertanyaan, silakan. Lagi masih. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Luar biasa. Lanjut kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Suar Seruntuno. Saya Aprilia Tarak. Saya Diana Tulung. Saya Valdo Liwe. Saya Suaboki. Kelainan dan gangguan pada tulang. Beberapa kelainan dan gangguan pada tulang antara lain yaitu 1. Retak tulang. Retak tulang merupakan retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. 2. Patah tulang. Patah tulang disebabkan karena kecelakaan pada tulang dibedakan atas patah tulang terbuka apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Patah tulang tertutup apabila patahnya tulang tidak dapat menembus otot dan kulit. 3. Polio. Polio merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh, layu karena infeksi virus polio. 4. Sipilis. Sipilis merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh, layu karena infeksi bakteri Treponema pallidum. 5. Layu sendi. Layu sendi merupakan keadaan tulang yang tidak berdaya karena kerusakan pada diskus epifise. 6. Kelainan pada tulang belakang. Merupakan kelainan di mana tulang belakang bengkok akibat kebiasaan sikap duduk yang salah. Kelainan atau bengkoknya tulang belakang dibedakan 3 macam yaitu sikolosis, kifosoris, lordosis, dan subluxasi. 7. Osteoporosis, yaitu keadaan tulang yang rapuh dan dapat patah
8. Nekrosa, yaitu matinya sel-sel tulang yang disebabkan oleh kerusakan periosteum yang bertugas membangun sel tulang. 9. Osteomalacia, yaitu terjadinya kelambatan proses osifikasi pada saat bayi. Jika telah dewasa, biasanya akan menimbulkan pembentukan kaki. 10. Rachitis merupakan penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Akibat rachitis adalah tulang kaki menjadi bengkok sehingga tampak bentuk huruf O. 11. Microcephalus, yaitu kepala kecil karena pertumbuhan tulang tengkorak terhambat akibat kurangnya zat kapur saat pembentukan tulang tengkorak pada waktu bayi. 12. TBC tulang, akibat pengaruh penyakit TBC atau tumor ganas sehingga tulang jadi rusak dan membusuk. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kelompok yang bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, di dalam kelainan dan gangguan pada tulang ada polio dan sifilis. Kakak kelompok 3 menjelaskan kembali apa itu polio dan sifilis. Polio merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh, layu karena infeksi virus polio. Sifilis merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Apakah kelompok 1? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Ibe dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa akibat dari TBC tulang? Akibat pada TBC tulang adalah pengaruh penyakit TBC atau tumor ganas sehingga tulang jadi rusak dan membusuk. Apakah kelompok 2 sudah merasa paham? Jika masih ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Apa yang dimaksud dengan resitis? Resitis merupakan penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Akibat resitis adalah tulang kaki menjadi bengkok sehingga tampak membentuk huruf O atau X. Apakah kelompok 1 sudah merasa paham? Masih diberikan kesempatan jika masih ada kelompok yang bertanya. Osteoporosis yaitu keadaan tulang yang rapuh dan dapat patah. Apakah kelompok 2 sudah merasa paham? Jika masih ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Rekan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, di dalam kelainan dan gangguan pada tulang ada kelainan pada tulang belakang. Dan kelainan atau bengkoknya tulang belakang itu dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja? Yaitu skilosis, kifosoris, lordosis, dan subluxasi. Apakah kelompok 1 sudah merasa paham? Sekian dari presentasi kami. Ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Bukan applause dulu untuk kelompok 3.
Oke, luar biasa presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di hari ini. Jadi dengan materi hari ini, apa yang kita dapatkan? Hah? Nah, kita dapat mengetahui ternyata di dalam tulang tubuh ini ada yang dinamakan gerak pasif dan aktif. Jadi yang pasif itu tulang, yang aktif itu otot, yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada macam-macam tulang. Apa saja? Nah, tulang tengkorak. Ada macam-macam tulang yang kita pelajari. Kemudian ada bentuk tulang, ada bentuk pipi, ada bentuk apa lagi? Hah? Pipi. Bentuk apa lagi? Tulang pendek, tulang pipa, tulang pipi. Oke, jadi dengan materi hari ini kita dapat mengetahui ternyata ada macam-macam tulang di dalam orang punya tubuh. Ada bentuk-bentuk tulang, macam-macam bentuk tulang. Kemudian ada pun penyakit yang ada pada tulang. Yang pada umumnya yang kita ketahui itu adalah osteoporosis, di mana penyakit yang sering menyerang orang yang sudah tua. Yaitu apa? Apa itu osteoporosis? Nah, keadaan tulang yang rapuh. Ada kalanya di mana sudah sulit untuk bergerak, sulit untuk berjalan. Kemudian sebelum kita masuk dalam evaluasi di akhir pertemuan ini, kita akan ice breaking. Jadi ice breaking kita di saat ini adalah jika maka. Jadi dimulai dari kelompok 1, silakan membuat jika maka, semua membuat jika maka. Jadi tidak ada yang diskusi, buat masing-masing. Jika maka nanti misalnya dimulai dari Chelsea. Jika dimulai dari Chelsea berarti jika. Kemudian Chelsea lemparkan kepada kelompok 2, misalnya kepada John Lee. Jadi yang Chelsea maka, jika maka John Lee yang maka. Kemudian dilemparkan lagi ke kelompok 3. Berarti dimulai lagi dari jika. Sudah? Siap? Jadi buat dulu konsep jika dan di bawahnya maka. Jadi yang baca jika berdiri, kemudian yang ditunjuk di kelompok 2 misalnya Gifni, berarti Gifni lanjut berdiri, maka kemudian ditunjukkan lagi untuk kelompok 3, berarti dimulai dari jika. Dari kelompok 3 kembali lagi dilemparkan kepada kelompok 1. Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. 2 orang belum bersuara, berarti ada 2 orang yang masih mempersiapkan jika makanya. Sudah kelompok 3? Sudah siap? Dimulai dari kelompok 1.
Silakan suaranya yang dikuatkan. Dimulai dari Chelsea. Berarti nanti dilemparkan pada kelompok 2. Dari kelompok 2 nanti dilemparkan ke kelompok 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke kembali lagi ke 1. Berarti dari jika, maka, jika, maka, jika, maka. Nanti urutannya akan terbalik. Oke? Sudah. Jika bisa begini, Maka bisa begitu. Oke. Lanjut. Kembali lagi. Yang dimaksud Chelsea nanti menunjukkan siapa yang akan membalasnya. Seperti itu. Jadi yang ditunjukkan itu yang akan berdiri. Chelsea duduk, itu yang berdiri. Jadi bukan semua ada konsep, John Lee, bukan membalas apa yang diberikan. Makanya tadi kan diberi kesempatan untuk membuat konsep masing-masing. Bukan membalas yang seharusnya. Oke, sudah siap? Oke, kembali lagi Chelsea. jika bisa begini, John Lee. Maka bisa begitu. Suara. Jika saya pusing, pagar. Maka saya berlari. Jika aku adalah tulang rusuk, Aldo. Maka saya terharu. Oke. Silakan Krisna. Jika saya menangis, Fitri. Maka saya akan kunjung dirajam. Jika dompet kosong, kata. Ya. Jana. Jika kamu memilih dia, bisa. Aku akan mempertahankannya. Oke, demikian ice breaking. Kita akan lanjut ke evaluasi di akhir pertemuan di saat ini. Jadi, Cici akan membagikan soal seputar dari pembelajaran kita di hari ini. Jadi usahakan menulis nama dan kelas. Kemudian dikumpulkan. Waktu diberikan 15 menit. Oke, silakan kumpulkan buku, tutup. Tidak ada buku di atas meja, silakan dikumpulkan di sudut. Jadi evaluasi tentang materi hari ini. Ditaruh di sana. Ya, silakan diisi nama lengkap. Silakan Fajar dikumpulkan di belakang buku. Bukan. Oke, buat secara mandiri. Tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Silakan dikumpulkan catatan. Semua pasti bisa menjawab karena ini seputar materi yang dibahas tadi. Ini dia, taruh di belakang. Oh, sudah. Silakan dikumpulkan buku bahan ajar yang ada di belakang. Dibuat satu, kemudian dikumpulkan ke belakang. Oke, silakan jangan lupa untuk menulis nama. Waktu diberikan 15 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama masing-masing di atas.
kelas, kemudian menjawab. Semua kan sudah dibahas, pertanyaan yang diberikan itu seputar dari materi yang sudah dibahas tadi. Sudah selesai? Waktu 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Tidak ada yang melihat handphone semua disimpan. Silakan. Handphone hanya digunakan pada diskusi tadi. Jadi untuk mengisi evaluasi ini, masing-masing dengan pemikirannya sendiri sesuai dengan materi yang sudah dibahas tadi. Waktu tinggal 12 menit lagi. Silakan mengisi. Yes. Silahkan dikerjakan. Sepuluh menit lagi. Nah, buat secara mandiri. Tidak ada yang menggunakan handphone, semua dikumpul. Tidak ada lagi yang menggunakan handphone. Handphone silahkan diisi. Silakan jawab sesuai dengan ingatan masing-masing. Tidak ada yang menggunakan handphone. Ya, oke, kita menunggu teman-teman yang lain yang masih ada waktu lagi 9 menit. Masih ada waktu 9 menit, silakan pergunakan waktu 9 menit.
Sudah. Oke. Nanti akan diantar di depan masing-masing mengantar. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, yang sudah, mana yang sudah? Kelompok ini sudah. Oke. Silakan. Oke, yang lain silakan mengerjakan. Sudah selesai? Silakan. Oke, silakan dibawa ke depan. Yang lain masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah ada lagi yang belum selesai? Silakan dikumpul. Bawa di depan yang sudah selesai. Jangan lupa sertakan nama. Terima kasih. Sudah semua sudah dikumpulkan.
Jadi hasil evaluasi di hari ini nanti akan dibagikan pada minggu depan, pada pertemuan berikutnya. Materi kita pada minggu depan yaitu tentang sistem gerak aktif atau yang disebut otot. Jadi minggu depan pembahasan kita otot, nanti cari referensi soal otot agar minggu depan kita sudah lebih mahir lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, kita akan berdoa. Jadi diundang berdiri, satu orang memimpin doa. Miracle. Amin. Encik bukan guru bahasa Indonesia, jadi Encik taruh di PowerPoint. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain, hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silakan duduk kembali.